Shalom semuanya. Ya, sembari kembali ke tempat masing-masing boleh pelan-pelan. Kakak sungguh-sungguh percaya bahwa perjalanan retret kita ini adalah perjalanan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, boleh kembali dulu. Saya sungguh-sungguh percaya bahwa dari sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, sesi keempat, bahkan pagi hari ini, itu adalah sebuah perjalanan. Saya mau tanya kemarin dari tim, dibagi tim 10 tim, siapa yang timnya namanya Elohim? Boleh angkat tangan? Elohim, oke. Ada Jehovah Nisi, ada? Nggak ada, oh ada, oke. Ada Jehovah Rafa? Oke. Ada apa lagi ya, saya nggak ingat ya. Master of Breakthrough ada? Lion of Judah? Oke, siapapun kelompokmu, siapapun namamu, kita harus tahu kita itu siapa. Saya ulangin ya, kakak ulangin ya hari ini ya. Kakak ulangin ya. Kita harus tahu kita itu siapa di hadapan Tuhan. Betul? Kita harus kenal kalau kita ini siapa. Contoh. Kalau kita ini datang ke sekolah, kita tahu kita datang sebagai murid. Betul ya? Kalau kakak datang ke sekolah, mungkin kakak datang sebagai guru. Tapi kita harus tahu kita ini siapa. Yuk kita buka yang pertama, oke? Amsal 21 ayat yang ke-29. Kakak bacain dalam versi bahasa Inggris. Ungodly people fake it a lot. Kakak ulangin ya. Ungodly people, orang yang tidak bertuhan, fake it a lot. Fake it itu apa ya? Ada yang tahu fake it itu apa? Pinter, luar biasa, pinter, jempol. Ungodly people itu fake it a lot. Jadi kalau kita ini ternyata tidak bertuhan, kita nggak punya Tuhan, kita tuh palsu. Ternyata, lanjutin ya. Upright people atau righteous people are sure of their step. Kalau kita orang benar, kita yakin akan jalan-jalan kita. Siapa di sini? Kakak mau tanya ya, Siapa yang di sini kadang ketawanya kencang sekali? Wah, ada siapa? Boleh tunjuk temennya? Banyak ya, banyak. Cuma. Waktu dia ketawa kenceng, wah. Dalamnya sedih. Banyak ya? Betul ya? Tuh. Siapa di sini yang paling pendiam sekali di kelas? Palsu ini. Masa pendiam kamu pede angkat tangan? Oh ya ini luar biasa. Mantap. Kamu mungkin pendiam. Aduh aku diam, aku pokoknya pendiam. Tapi dalam hatimu kamu marah. Kakak mau cerita ya, waktu kakak masih kecil, kecil ya. Kakak itu kalau marah, angkat kasur. Bukan karena mau olahraga, enggak. Kakak kalau marah, kakak pengen tunjukkan kepada seluruh dunia kalau kakak sedang marah. Tapi sebenarnya dalamnya apa? Aslinya kenapa? Ya pengen diperhatiin aja. Bener gak sih? Ayo ngaku. Kadang kita buat masalah biar diperhatiin, ya kadang gitu. Cuma semua itu yang kelihatan muka, yang kelihatan manusia itu palsu ternyata. Waktu kakak marah, orang tua kakak itu pelayan Tuhan dua-duanya. Jadi seringkali kakak di rumah tuh sendirian. Pokoknya gini, kamu harus itu benar, harus baca Alkitab, harus kebaktian, harus berdoa. Itu cuma diajarkan oleh orang tua kakak. Cuma kakak sering kali di rumah sendiri. Jadi kadang kalau kakak marah, kakak pengen heboh. Ya biar rame dong rumahnya, ya gak sih kan sepi rumahnya. Jadi kalau kakak marah, kakak angkat kasur, kakak banting keluar rumah. Bah,
Heboh dong, heboh nggak? Heboh. Semua tetangga keluar. Ini kenapa nih kasurnya dikeluarin? Ngompol kah orangnya ya di rumah ya? Enggak, lagi ngamuk aja, mau nunjukin aja. Dulu punya tetangga datang ke rumah, ceritanya mau main lah. Kesha, 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 main gundu yuk, main gundu. Mau buat masalah aja, bosen hidup ini santai-santai aja, pengen masalah aja gitu. Jadi anaknya saya colok gitu, saya colok beneran, kasus lah. Cuma sekali lagi, apa yang kelihatan seringkali palsu. Waktu kamu ketawa kadang kamu sedih kok. Kadang kan seringkali gini ya, update status ya kan. Gambarnya tuh dedaunan gitu kan. Nanti ada emotikonnya kecil banget di ujung. Itu galau itu teman kamu, biasanya sih gitu. Butuh healing nih gitu mungkin ya. Nanti tanya sama temennya, kamu kenapa? Gak apa-apa. Jujur gak itu? Bohong biasanya sih gak jujur. Cuma seringkali ada banyak hal yang kita tutupin. Dan kita coba tutupin dengan banyak hal. Contoh, ada yang malu kalau dia miskin. Jadi pakai tas yang mahal. Sepatu yang keren. Karena malu. Tapi itu palsu. Ada yang malu karena gak punya pacar. Mungkin. Kan mungkin. Belum tentu. Cuma waktu dia gak punya pacar, dia pura-pura punya pacar. Pacarmu siapa? Bayangan. Gitu. Ada loh, teman saya punya loh. Sungguhan. Pacarnya siapa? Namanya kayak keren gitu ya, James, Corden apa gitu, keren. Ada bayangan. Facebooknya dia buat sendiri, dia yang balas sendiri. Biar apa? Kelihatan punya pacar aja. Cuma ada banyak hal yang menutupi dan itu palsu. Nah, sama Tuhan, orang-orang yang berjalan sama Tuhan, mereka tahu. Kalian tahu apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian mau. Contoh, kamu mau pacar. Emang buat apa pacar? Buat apa coba pacar? Apa? Ngajak makan, oke, boleh juga. Bayarin makan mungkin ya kalau yang cewek ya. Lo kan nanya, saya tuh kan nanya. Kalau punya uang banyak, buat apa coba punya uang banyak? Tabung, pinter loh, luar biasa loh. Dari mana sayang ini namanya? Tadi yang bilang tabung siapa yang beli nabung? Yang bilang nabung? Loh, terang takut. Yang bilang nabung, dari mana kamu namanya sayang? Dari mana kamu? Tekondi, dari mana? Iya kamu baby. Iya, dia grogi kan? Dari mana? Namamu siapa sayang? Jonathan, dari mana? Nias, dari Nias juga ya. Cuma sekali lagi nih. Kalau kalian ini fake it a lot, itu kalian gak bertuhan. Jadi kita harus punya dasar-dasar, kita tuh harus tahu jalan kita kemana. Kayak kalau main bola, kamu harus tahu kamu mau ngegolinnya kemana. Oke? Yang pertama, lanjutkan ya. Milikilah roh pengertian. Dasar yang pertama adalah milikilah roh pengertian. Waktu kakak masih kecil, orang tua kakak ngajarin gini, Kesha, Tuhanmu itu hidup. Disiapkan drama Korea yang sudah saya minta tadi ya. Ya, oke ya. Tolong disiapkan Christian dan teman-teman, Naomi, kertasnya ya. Drama Korea tolong disiapkan ya. Saya siap-siap. Milikilah roh pengertian. Tapi caranya gimana miliki roh pengertian? Dalam segala hal berdoa. Gak apa-apa, ini drama Korea lagi disiapin, jadi bunyinya berhenti. Tenang aja. Dalam segala hal, kamu harus doa tanya Tuhan. Contoh. Milikilah roh pengertian ya. Kamu harus punya hati yang bisa belajar, hati yang bisa mendengar. Miliki roh pengertian. Contoh. Ada temanmu yang sedang marah, oke? Kalau kamu gak punya pengertian, kamu akan anggap dia kenapa sih marah-marah terus? Ya kan? Cuma waktu kamu punya roh pengertian, tiba-tiba kamu lihat, oh ternyata dia punya masalah keluarga. Dulu waktu kakak pertama kali pacaran sama Kojos,
Kiu kiu. Kiu kiu. Sebelum drama Korea dimulai, saya mau panggil suami saya deh. Sip. Sini Beb. Walaupun gak ada back sound gak apa-apa, yang penting bersama suami bersama-sama ya gak? Gandengan dong Beb. Cium. Makanya cari pacar yang bener. Jangan lu mau dipegang-pegang dulu. Belum juga pacaran, belum juga nikah udah dipegang-pegang. Jangan mau. Enggak beneran. Beneran jadi galak ya, baik lagi, Cici baik lagi. Cuma gini, dulu waktu kakak pacaran sama Kojos, setiap hari kita ini berantem. Enggak beneran. Enggak percaya sih, sekarang kan akur. Setiap hari kakak itu berantem. Jadi sama semua orang kakak berantem, kakak gak ngerti gitu, kakak bingung. Cuma waktu kakak pacaran, apapun kita buat berantem. Contoh ya, Kojos ini gak suka air dingin dan gak suka es krim. Jadi kalau makan, kok malu-malu sih Pak? Lucu sih kamu, tangannya gitu ya. Agak tengah center. Jadi kalau makan es krim, aku langsung makan. Kalau Kojos ditiup dulu. Gitu. Nggak sungguhan, betul ya Pak ya? Betul. Betul. Dulu aku nggak ngerti. Buat saya minum paling enak tuh manis dan semua es batunya banyak. Oh gandeng. Lupa. Loh iya ya, buat saya minuman terenak itu adalah es teh manis dengan es batu yang sangat banyak. Cuma Kojos ini giginya sensitif. Jadi kalau es batu nging gitu dia ngilu, ngerti ya? Jadi dari yang namanya es batu, yang dari namanya kerupuk, sambal, saya suka sambal dia gak suka, ya kan? Saya suka makan dia gak suka, saya juga bingung kenapa gak suka makan. Saya juga bingung, curhat dikit. Tapi dulu setiap hari saya marah. Suamiku saya boleh kembali. Dadah suamiku, kembalilah. Kok malu-malu sih dia? Cuma saya gak ngerti. Ngerti ya? Waktu kamu gak ngerti temenmu, kamu akan cenderung marah. Waktu saya gak kenal Kojos, saya marah sama Kojos, saya gak ngerti Kojos, saya marah. Buat saya gini, saya suka makan. Kenapa kamu gak suka makan? Jam makan ya makan. Gak mau, gak suka, gak doyan. Itu saya pusing. Tapi sekali lagi dasar yang pertama adalah, kamu harus ngerti Tuhan, berikan aku roh pengertian. Biar aku tuh bisa kenal temanku, aku bisa kenal Tuhan. Aku nih gak marah-marah, gak bete-bete, gak iri-iri, gak cemburu-cemburu, gak minder. Tapi aku punya pengertian. Yang saya ingat gini ya, dulu. Setiap kali saya marah, ceritanya dulu tuh kan Kojos kan ganteng. Ya, sampai sekarang juga masih ganteng sih. Maksudnya dulu kan ganteng. Jadi yang ngefans tuh kan banyak. Saya sebagai calon istri dan pasarnya hari itu, saya tuh cemburuan. Dulu, 1000 tahun yang lalu. Jadi kalau ada cewek yang deket sama Kojos gini, Kojos doakan aku Tuhan, doain aku Kojos. Kan dia kan hamba Tuhan ya, Kojos doain aku Kojos, doain aku. Gak apa-apa, nanti kalau mau didoain gak apa-apa, kan udah sembuh. Tuh Kojos mau doain aku. Itu genit banget, gatel. Butuh bedak gatel kayaknya nih orang nih. Nah sungguhan. Nanti kayak gini, Kojos, aku gak bisa. Gitu, nanti ceweknya ngomong gitu kan. Gak bisa. Kamu tahu rasanya apa pengen tak lempar sendal? Dulu. Udah punya pacar. Gendeng ya. Bahasanya agak kasar sedikit gak apa-apa ya, kan gak ngerti kan? Cuma waktu aku berdoa Tuhan, kalau hidup kita ini dipalsu ya, dulu tuh saya pura-pura gak marah, pura-pura gak marah. Beda ya dengan kamu punya pengertian, kamu gak marah, kenapa ya orang tuaku tuh nuntut terus. Kamu bertahan aja gitu dengan hidupmu, bertahan aja. Mencoba aja gak kesel, gak marah. Mencoba aja, ngerti ya? Mencoba, cuma aslinya dalam hati dongkol. Itu gak bisa bertahan hidup begitu, gak bisa bertahan hidup begitu. Minta roh pengertian, akhirnya hari itu saya kesel banget. Dan pelajaran yang buat saya berubah gini. Kojos ngomong gini,
Kes, kalau kamu lagi kesel dan kalau kamu lagi marah, ambil kertas. Ya, ambil kertas. Ini nggak nyambung lah ya, marah saya ambil kertas. Harusnya kan marah dikasih coklat ya, dibeliin es krim, bener nggak sih? Ya cewek-cewek ya nggak guys? Ya, iyalah, dipuk-puk, kamu kenapa gitu, nggak cocok lah pokoknya. Dia suruh ambil kertas. Disuruh ambil kertas, suruh tulis. Kenapa kamu marah, malah dikasih ujian saya ya, luar biasa. Jadi kalau kesel, setiap kali saya marah dikasih ujian. Kenapa kamu marah, tanda tanya gitu kan. Saya harus jawab tuh satu, saya cemburu soal tadi ada orang yang cewek cantik, lebih cantik dari aku menurut aku hari itu. Datang ke kamu minta didoain, jadi gue kesel aja. Karena dia kayaknya lebih cantik gitu kayaknya. Padahal aku paling cantik ya. Dua, tadi aku lihat tuh ada cewek tuh ngomong sama kamu, minta nomor handphone kamu, mau konseling katanya. Cuma kayaknya lebih kurus sama aku, lebih seksi. Menurut aku. Nggak ya loh, gini ya. Kamu harus jujur dengan dirimu. Kamu gak akan kenal Tuhan yang gak kelihatan kalau kamu gak bisa jujur dengan dirimu. Jujur tuh kayak gitu loh. Aku tuh cemburu karena dia lebih kurus gitu. Cemburu kok lebih kurus, kocak banget ya. Tapi beneran. Jangan ketawa, jangan-jangan juga salah satu dari kalian juga gitu. Loh iya loh. Aku pernah cemburu karena aku merasa dulu ya Cici Fania, mana ya Cici Fania? Kita pernah berantem gitu di seral cakar-cakaran, gak tahu lah ngapain. Zaman dulu, karena menurut saya dia suaranya lebih bagus, ya emang iya sih. Cuma saya gak pernah kenal, gak punya pengertian. Jadi saya fake it hidupku terus ingin jadi orang lain. Ngapain? Sampai akhirnya saya belajar dan saya ngerti. Punya roh pengertian. Oh ternyata aku tuh cemburu. Cuma bisa gak kamu jujur? Waktu kamu gini, Kak aku tuh pokoknya pengennya kaya, pengen duitnya banyak, gak berseri, nolnya banyak. Pokoknya mau kaya, mau HP-nya yang dilipat. Kalau bisa buat main bola sekalian HP-nya terserah lah, pokoknya mau yang mahal. Kalau kamu gak punya pengertian, kamu gak kenal dirimu ya. Kakak ulangin ya, kamu gak kenal dirimu ya. Kamu akan terus palsukan hidupmu. Dengan baju, make up, rambut dikeriting, rambut digundul, terserah lah. Kamu akan terus palsukan. Sampai akhirnya kamu mengerti kamu itu siapa. Oh ternyata Tuhan tuh mau aku, Tuhan tuh suka sama Cikes, bukan waktu Cikes khotbah di depan. Pelayanan pertama saya adalah kakak ini penari. Jadi dulu kalau nari, baju itu bagus-bagus, warna-warni gitu kan pengen ya, cewek-cewek tuh pengen. Cuma kakak gak pernah bisa nari di depan, kenapa? Ya anak baru gitulah, ceritanya anak baru masuk jadi gak bisa nari di depan. Kakak mulai itu dengan apa? Kakak mulai dengan nyuci bajunya penari. Itu kan maaf kata ya, kalau di bagian ketiak, ketek itu kan bau ya. Gak beneran, kan namanya juga nari ya. Kan nari kan sungguh-sungguh, kamu gak lihat tuh penari-penari jungkir balik tadi di depan narinya. Kan keringetan gitu loh. Nah itu kakak mulai dengan mencuci baju mereka. Nah waktu kamu punya pengertian, kamu tuh gak mengejar lagi apa yang di depan. Bukan keren, yang penting aku keren. Yang penting likesku banyak. Yang penting diposting keren gak. Kamu gak ngejar lagi yang begitu. Nah sebelum kita lanjut, saya mau undang teman saya, Bapak Christian. Wedoke sapa Chris? Kowe carane wedoke sapa? Neng kono, sapa wedoke? Kowe, come on guys. Kertasnya ndi? Yo. Kertasnya kasih aku, yo. Pada suatu hari, dalam perjalanan kehidupan ini jalan, Aceh, ikutin aja dramanya, ikutin aja, kita belum latihan, jadi cobain aja ya. Pada suatu hari, di tengah perjalanan yang mungkin kadang sunyi, sedap. Ada seorang gadis yang sedang berjalan-jalan, muternya agak depan sini loh. Nah, kok kayaknya hidup ini sepi ya guys. Cukur-cukur tuh apa lagi? Kayaknya hidup ini kok sepi ya. Kayaknya papa gak peduliin, mama mungkin kayaknya sibuk. Uangnya segitu aja, nilai sekolah juga segitu aja. Tapi tiba-tiba perjalanan ini membuat dia bertemu dengan seorang
seorang itu kenapa baju dibuka ya? Seorang laki-laki tampan. Wah, luar biasa. Pandang-pandangan dulu. Dalam dunia ini, saya mau puisi. Dalam dunia ini banyak wanita, tetapi none compares to you. Sedap. Cuma waktu mereka berjalan, waktu dalam perjalanan hidup mereka ya, gandengan dong. Gadis ini berpikir cinta bisa memenuhi hatinya. Chris, pura-puranya punya duit, Chris, cari kantong, hei, pura-pura ya. Kelihatannya dibayarin, rekeningnya banyak banget, cian. Terus posting yang gandengannya begini, Chris, yang cuma gitu doang, ya sah. Terus kadang-kadang mungkin dikasih bunga. Tapi trade you for silver or gold. Cuma kamu tahu gak sih? Gede banget bunganya ya. Gede banget bunganya. Cuma kamu tahu gak? Tiba-tiba kok Kristiani minta yang lain. Mau cium katanya. Boleh nggak? Boleh nggak? Terus, tunggu. Aceh situ. Ceritanya lagi LDR. Lagi LDR ceritanya. Pura-pura telepon. Beb, minta foto yang agak seksi dong. Anak zaman sekarang tuh kadang ada begitu tahu. Betul kan? Nah. Betul. Turunan. Mau yang seksi, kurang seksi. Aceh nggak mau ceritanya. Nggak bisa nih, aku anak Tuhan, cannot nih. Kalau gitu kamu nggak cinta sama aku. Loh, ngerti ya? Kadang kamu nggak mau kok. Cewek-cewek, kadang kamu gak mau kok. Cuma kamu takut kehilangan. Cowok-cowok, buat saya gini ya, tidak ada orang dalam dunia ini ingin berbuat dosa, itu tidak ada. Itu saya yakin. Masa gini ya, saya lahir untuk berdosa gitu, kayak ya ilah sedih banget gitu. Gak ada, dalam dunia itu gak ada orang yang ingin berbuat dosa. Cuma kadang gak sanggup. Nah makanya kamu harus tahu, yang mengisimu tuh apa. Yang mengisimu tuh apa, kamu harus tahu. Gak bisa. Kalau kamu cuma gini ya, aku bertahan aja Kak, aku bertahan, gak bisa bertahan. Oke Christian, Aceh bisa duduk. Coba kamu ngerti ya? Kamu gak bisa. Hidup dengan palsu tuh gak bisa. Cuma menunggu makanan dari pacar. Minta foto, minta itu, minta cium, minta gandeng, Allah dari gandengan. Saya sudah konseling dengan beberapa laki-laki, menurut saya start dengan gandengan. Ntar kemana-mana, nggak sungguhan. Kalau sudah bertobatlah, jangan lakukan lagi. Kalau belum, ojo dilakukan, jangan dilakukan. Ngerti ya, anak-anakku sayang, cintaku sayang. Karena waktu kamu tuh menempel dengan orang yang salah ya. Itu kayak dua kertas, ngerti ya? Waktu kamu menempel dengan orang yang salah, waktu kamu nempel mungkin nggak cuma orang sih. Waktu kamu nempel sama video game, kamu pengen kelihatan kaya jadi pinjol beli handphone yang mahal. Itu juga kamu sedang melekatkan dirimu dengan orang yang salah, dengan sesuatu yang salah. Contoh,
Kau punya perkumpulan, semuanya ngerokok. Oh enggak, sekarang bukan ngerokok sih guys. Vape, yang asap-asap doang itu loh. Katanya lebih aman, katanya nggak sama aja juga sejenis. Loh iya sungguhan. Kau punya perkumpulan nontonnya film bokep gitu. Sungguhan. Lebih baik saya yang ngomong di sini daripada kamu dengar dari teman-teman kamu. Sayangku, cintaku, I love you. Sungguhan sayang, sungguhan. Cuma waktu kamu menempel dengan sesuatu yang salah, itu kayak dua kertas yang nempel gitu loh, Beb. Kalau putus, bekas. Kalau putus, bekas. Maka jangan mau jadi bekas orang lain. Entah lu cowok atau cewek, jangan mau jadi bekas. Sungguhan. Sungguhan. Cowok, laki-laki cintaku sayangku. Lah, baper. Saya udah punya anak 2 guys, info aja. Nggak sungguhan, bekas. Jadi jangan mau palsukan hidupmu. Oke? Jangan mau palsukan hidupmu. Kalau kamu cowok, jagalah adik-adikmu, teman-temanmu yang perempuan. Jangan rusak mereka. Kak telanjur rusak, ya usahakanlah lah. Diusahakan. Saya tahu kok nggak ada yang pengen dosa tuh, saya ngerti. Kan pengen nilai bagus ya kan, nggak ada yang pengen jelek tuh kan nggak ada. Kalau kamu perempuan, jagalah dirimu, sayang. You are precious, kamu cantik. Kamu gak perlu palsu dengan joget yang seksi-seksi di TikTok. Kamu gak perlu palsu dengan itu untuk dapat cinta dari orang. Kamu gak perlu joget-joget yang yang heboh. Gak perlu. Karena ada Tuhan yang mencintaimu. Sebelum saya lanjutkan, saya akan oper ke Kak Obaja. Kakak cuma mau doa gini. Kakak gak tahu seberapa kita ini mungkin palsu di depan orang ya. Kelihatannya kamu malaikat, tetapi setiap hari kamu berzina. Berzina tuh gak harus yang gimana gitu loh. Kamu lebih suka main game dibanding Tuhan. Itu menurut saya udah salah. Kamu ngelawan orang tua. Salah nggak? Ayo. Ya kakak juga dulu pernah muda dan pernah ngelawan orang tua, cuma sadar salah. Mungkin kamu tutupi banyak hal dalam hidupmu dengan kepalsuan, dengan topeng yang kelihatannya keren. Kalau nyembah Tuhan angkat tangan, berlutut, nangis, teriak-teriak, jerit-jerit, ikut muter-muter. Kamu mungkin tutupi hidupmu dengan, kamu pelayanan dengan keren. Gak salah. Tapi it's not you. Itu bukan kamu. Halo? Dengarkan saya? Tapi itu bukan kamu sayang. Kak, cuma aku udah berusaha, I know, aku tahu gak ada yang pengen jelek. Cuma sebelum kakak oper, kita lanjut ke selanjutnya. Coba tutup matamu sekarang, tutup matamu, tutup matamu. Tutup matamu. Hal apa yang selama ini kau sembunyikan sangat dalam dan kau tutupi sangat rapi. Kakak gak minta diakui kok di depan umum. Kakak gak mau mempermalukan kalian. Mungkin kau pernah pinjol, kau pernah mencuri. Mencontek itu mencuri loh sayang. Kau pernah lakukan sesuatu yang sangat gelap di tempat tergelap yang orang lain gak tahu. Bahkan tidak ada satu manusia pun dalam dunia ini tahu. Tapi Tuhan tahu. Jangan palsu dan bersembunyi. Doa sama Tuhan. Saya tahu mungkin gak semua ya. Cuma kalau itu kamu lepaskan setiap topeng-topengmu.